Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam kurun waktu 1 bulan, ratusan ekor sapi milik peternak di wilayah Kabupaten Jombang terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari ratusan kasus itu, 19 sapi diantaranya mati. Namun pihak Dinas Peternakan setempat masih belum menutup pasar hewan. Dengan alasan virus PMK masih bisa dikendalikan dan diimbangi sejumlah kasus sembuh. Terhitung sejak 8 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025, sebanyak 421 ekor sapi di Jombang terjangkit wabah penyakit PMK. Dari jumlah itu sebanyak 19 ekor sapi mati. Pada Kamis siang, petugas Dinas Peternakan Kabupaten Jombang bergerak dengan memeriksa dan memberi vaksin PMK. Pemberian vaksin dilakukan di seluruh wilayah di Kabupaten Jombang, terutama di pasar-pasar hewan yang menjadi gerbang masuk keluarnya sapi. Sementara itu di kandang peternak sapi di Desa Sugiwaras, petugas menemukan 1 ekor anakan sapi terserang virus PMK, sehingga induk sapi dan anaknya langsung diberi vaksin PMK. Namun Dinas Peternakan Kabupaten Jombang menyatakan belum menutup sejumlah pasar hewan karena kasus PMK masih di ambang batas wajar dan bisa dikendalikan serta diimbangi dengan sejumlah kasus sembuh. PMK masih bisa kita kendalikan, ya, masih bisa kita kendalikan. Walaupun pergerakan kenaikan tidak sampai 5%, tidak, antara 1-2% lah, ya. Jadi saat ini ada sekitar kurang lebih ada 421 ya, kasus. Angka kematiannya? Angka kematian kemarin kurang lebih ada 19 ya. Ada 19. Tapi diimbangi dengan kesembuhan juga ada peningkatan. Ya. Jadi maka kita berupaya pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Peternakan, semua petugas lapang, para petugas dari Dinas Peternakan semua bergerak turun ke lapang. Dengan adanya wabah PMK yang merebak di Jawa Timur, para peternak mengaku resah karena merosotnya harga jual sapi di pasaran. Bahkan penurunan harga mencapai 50%. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya polisi Kota Batu membongkar praktik perdagangan bayi di media sosial, serta banjir bandang menerjang pemukiman warga di Kabupaten Tuban. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Jajaran kepolisian resort Kota Batu membongkar sindikat perdagangan bayi antar daerah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi jika ada warga Songgokerto, Kota Batu yang baru saja membeli bayi laki-laki. Petugas menangkap Dini Febrianti, warga Kota Batu yang berstatus sebagai pembeli bayi. Selanjutnya membekuk 6 anggota sindikat, 2 diantaranya pasangan suami istri warga Waru Sidoarjo sebagai otak perdagangan bayi. Pelaku menjual bayi ini melalui media sosial. Selama 2 bulan pelaku sudah menjual 5 bayi. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Air bercampur material lumpur ini merendam sejumlah rumah, jalan raya, sekolah dasar hingga pasar. Banjir disebabkan akibat tingginya intensitas membuat volume air di sungai jurang meluap dan mengalir deras. Selain permukiman, banjir juga sempat merendam akses jalan raya penghubung Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro. Mobil angkutan kota atau angkot ringsek setelah tertabrak truk tangki di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, kawasan Watu Dodol. Akibat kecelakaan ini, sopir angkot bernama Doan Agus Pratama, warga Desa Ketapang, Banyuwangi, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan 7 penumpang, 1 diantaranya balita, terluka. Kecelakaan bermula saat mobil angkot berpenumpang 7 orang melaju dari arah selatan ke utara Banyuwangi. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba truk tangki melaju melebihi marka jalan dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Warga bersama pemilik warung kelontong mendatangi rumah Siti Kunci Wasiati, usia 40 tahun, warga Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pemilik warung meminta ganti rugi sebab pelaku membeli sembako menggunakan uang mainan. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan pecahan uang mainan serupa dengan uang yang telah dibelanjakan. Modus pelaku berbelanja menutupi tulisan uang mainan menggunakan kertas sebelum diedarkan.
Pelaku memanfaatkan keteledoran pemilik warung yang kurang teliti. Nekat menerobos banjir, wanita di Kabupaten Tuban hanyut hingga terbawa arus sungai. Korban sempat terseret arus sejauh 200 meter bersama motornya. Peristiwa bermula saat korban hendak pulang ke rumah. Meski akses jalan pulang tergenang banjir setinggi 50 cm, korban nekat melintas. Kuatnya arus banjir menyebabkan korban jatuh dan terseret air bah hingga ke sungai yang ada di tepi jalan. Beruntung korban selamat karena ditolong warga sekitar. Pria di Surabaya sukses membudidayakan reptil unik, hasilkan cuan puluhan juta rupiah. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.